Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Kehilangan akan memberikan sebuah pelajaran akan bagaimana cara kita bisa menghargai sesuatu yang masih berada di dalam genggaman. Nah guys, tagline seperti ini sangat cocok dengan sebuah film yang akan menemani kita kali ini. Dan mahakarya ini berjudul Ori de Fuda. Guys, Ori de Fuda ini adalah sebuah film komedi romantis fantasi berbahasa Telugu India tahun 2022 yang disutradarai oleh Aswat Marimutu dan diperankan oleh Viswaksen bersama dengan Mithila Palkar dalam debut Telugunya. So, nggak pakai lagi basa-basi, are you ready? This is Ori de Fuda and let's talk about it. Gemerlap malam yang disertai akan derasnya hujan membawa kita ke salah satu kafe yang mana di dalam kafe tersebut terdapat dua orang sahabat dan salah satunya bernama Arjun yang tengah bertanya perihal sikap diam temannya yang bernama Anu. Lalu seketika satu sahabat lainnya pun tiba dan dia adalah Mani. Namun sikap riang Mani tidak disambut hangat oleh Arjun karena dia merasa kecewa sebab Mani telah jauh berbeda setelah dirinya menikah. Sehingga perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka. Akan tetapi terlepas dari itu semua, mereka masih tetap melanjutkan pesta kecilnya di sana. Dan seketika, Mani pun mendapatkan panggilan dari istrinya yang membuat Arjun kembali memperdebatkannya. Di mana di tengah perdebatan yang terjadi, secara tiba-tiba Anu langsung mengajak Arjun untuk menikah dengannya. Rasa terkejut Arjun pun semakin bertambah dikala ada seorang wanita yang memanggilnya, yang ternyata dia adalah Mira, kakak kelas mereka ketika duduk di bangku sekolah. Sehingga perbincangan pun terjadi di antara mereka. Di mana hal itu mampu membuat Anu merasa sangat jengkel. Bahkan ketika Mira pergi, Anu pun langsung berteriak memaki Arjun karena telah mengabaikan ajakannya. Tetapi Arjun berasumsi jika tawaran Anu hanyalah gurauan semata, sehingga membuat Anu menunjukkan foto seorang pria yang bernama Matteo, yang berprofesi sebagai seorang dokter. Di mana nyatanya, sang ayah telah berencana untuk menikahi Anu dengan Matteo, dan itulah alasan kenapa Anu terlihat sangat murung. Dan karena dia telah mendengar jika Arjun tidak dapat menikah dengan orang asing, maka terlintaslah pemikiran di benak Anu untuk menikah dengan Arjun. Lalu di saat mereka berdua sedang berada di dalam bajai, sebuah kisah pun diperlihatkan jika mereka bertiga ini telah menjalin persahabatan ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan di masa kecil tersebut, nyatanya Arjun juga telah tertarik akan paras cantik dari Mira, yang diketahui berusia lebih tua dari mereka. Hari-hari pun mereka lalui bersama hingga mereka tumbuh dewasa. Dan selain pandangan cinta yang tersirat di mata Anu, terlihat pula lah bakat yang dimiliki Arjun saat berakting di sebuah pentas drama. Namun di balik bakat yang dia miliki nyatanya hanya dia seorang lah yang tidak pandai dalam pendidikannya sehingga sang ayah kerap memakinya karena hanya dirinya yang belum menata masa depannya. Mengingat jika kedua temannya kini telah mendapatkan pekerjaan yang baik. Dengan begitulah dia pun meminta kepada Arjun untuk segera menyelesaikan ujiannya. Dan di saat Anu tertidur setelah membimbing Arjun dalam belajar, ayah Anu merasa sangat senang dikala melihat perhatian yang dilakukan Arjun saat menyelimuti Anu. Dan kembalilah ke timeline utama nih. Ketika mereka berdua telah sampai di kediaman Anu, dengan senyum Arjun pun menatap Anu karena dirinya telah mendapatkan mimpi yang indah. Tetapi Anu malah mencampakkannya dan pergi meninggalkan Arjun. Sehingga disinilah Arjun berteriak bahwa dirinya bersedia menikah dengan Anu karena dia tidak memiliki alasan untuk mengatakan tidak terhadap Anu, sehingga membuat Anu merasa sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu berubah setelah 1 tahun mereka menikah, di mana terlihat Arjun yang kini sudah berada di sebuah pengadilan. Lalu gak lama kemudian Mani pun tiba kemudian mempertanyakan keputusan Arjun yang ingin bercerai dengan Anu dan meminta kepada Arjun untuk kembali mempertimbangkannya. Tetapi Arjun tetap pada keputusannya. Dan setibanya Anu di sana, Mani pun memilih untuk mendatanginya, mengingat jika Anu juga adalah temannya. Tetapi sesaat sebelum persidangan itu dimulai, secara tiba-tiba ada seorang pria bernama Sade Fudu yang menyapanya. Bahkan, selain dapat mengenal nama Arjun, dia juga mampu memprediksi apa yang akan terjadi di 15 menit berikutnya. Di mana menurut penjelasannya nanti, Anu akan jatuh pingsan ketika mereka dipanggil maju ke depan. Dan karena dia dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan, persidangan mereka terpaksa harus ditunda hingga pukul 4 sore. Dan meski nantinya Arjun akan kembali ke persidangan, namun mereka berdua tetap tidak akan bercerai. Dan ketika mendengar penjelasan tersebut, Arjun langsung tertawa sebab dia berasumsi jika Sade adalah orang yang tidak waras. Tetapi meskipun Arjun telah menghinanya, namun Sade tetap memberikannya kartu nama agar Arjun bisa menemui atasannya jika dia ingin keinginannya terpenuhi. Hingga tak lama kemudian dikala hakim memanggil mereka berdua untuk mengajukan beberapa pertanyaan,
Anu terlihat sudah mulai pucat dan kehilangan kesadarannya. Bahkan, semua yang diucapkan oleh Sade perlahan mulai terbukti sehingga membuat Arjun merasa sangat terkejut. Lalu tanpa membuang-buang waktu, dia pun segera mendatangi alamat yang telah diberikan oleh Sade, yang ternyata itu adalah sebuah rumah tua yang disebut sebagai pengadilan cinta. Sehingga di sanalah dia pun akhirnya bertemu dengan atasan Sade yang memang sudah menanti kedatangannya. Kemudian bersama dengan penjelasan yang dia katakan, scene flashback pun kembali diperlihatkan di mana pada pagi itu, dia merasa sangat terkejut ketika mendapati Anu bersama dengan ayahnya yang bernama Paul Raj sudah datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah pernikahan mereka. Dan ternyata, Paul merasa sangat senang jika Arjunlah yang akan menjadi suami dari Anu, sebab dia yakin jika Arjun akan menjaga anaknya dengan sangat baik. Dan di saat melihat akan bagaimana antusias Paul yang ingin segera menikahkan anaknya, ayah Arjun merasa sangat khawatir. Tetapi yang dia khawatirkan bukanlah masalah kepercayaan mereka yang berbeda. Namun dia takut jika anaknya tidak bisa bertanggung jawab, mengingat jika hingga kini, Arjun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Ketika mendengar hal itu, Paul pun menjelaskan bahwa nantinya, Arjun akan bekerja di perusahaannya bersama dengan Anu. Bahkan, dia juga mengatakan jika suatu hari nanti anak-anak mereka lah yang akan melanjutkan usahanya, agar mereka para orang tua dapat menikmati hari tua dengan bersantai. Lalu agar tidak terjadi kebingungan di antara kedua belah pihak keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah hanya di kantor KUA saja. Dan setelah resmi menjadi sepasang suami istri, mereka langsung dihadiahkan sebuah apartemen mewah oleh Paul agar bisa mereka singgahi. Namun karena jiwa persahabatan mereka masih sangat melekat di diri Arjun, dia pun hingga tertawa terbahak-bahak dikala ingin melakukan hubungan intim, sehingga dia pun lebih memilih untuk langsung tidur tanpa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan selama 3 minggu pernikahan mereka, semua berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan, mereka juga nampak sangat bahagia dengan melakukan kekonyolan yang kerap kali mereka lakukan, sehingga membuat mereka terkesan masih seperti sahabat. Hingga pada suatu hari, Arjun pun merasa sangat bersemangat untuk datang ke perusahaan mertuanya. Bahkan, dia sengaja menggunakan dasi agar membuat kesan baik di hari pertamanya bekerja. Namun setibanya di sana, semangatnya langsung menghilang begitu saja dikala dia melihat ayah mertuanya dalam posisi jongkok untuk memeriksa kelayakan kloset yang dia produksi. Dan ketika melihat kehadiran Arjun, Paul pun segera meminta Arjun untuk melakukan hal yang sama, karena kini dia memang telah menjabat sebagai manajer quality control di sana, di mana tugasnya nanti adalah memeriksa semua kualitas kloset yang berada di sana sebelum dipasarkan kepada para customer. Dan sejak saat itulah, dia mulai menjalani hidup yang sangat membosankan, karena di setiap harinya dia selalu melakukan hal yang sama, layaknya seperti sit up selama berjam-jam. Tetapi di lain sisi, dia juga tidak mungkin mengeluh kepada Anu, sebab dia memang tidak ingin menyakitinya. Hingga beberapa hari kemudian dikala Arjun sedang melakukan tugasnya, dia merasa sangat malu ketika Mira datang menghampirinya. Tetapi ketika mengetahui jika Mira berprofesi sebagai asisten sutradara ternama yang ingin mencari lokasi untuk syuting, dia pun langsung mengizinkannya untuk mengambil beberapa foto di sana sebagai referensinya nanti, meskipun perusahaan itu adalah milik mertuanya. Lalu di momen itulah Arjun segera mengambil kesempatan untuk bisa meminta nomor ponselnya. Tetapi karena Anu merasa cemburu dengan kedekatan mereka, akhirnya Paul memutuskan untuk tidak mengizinkan mereka syuting di perusahaannya, sebab dia berasumsi jika kedatangan Mira hanyalah untuk membeli klosetnya saja. Dan karena merasa sangat bersalah, Arjun memutuskan untuk meminta maaf secara langsung. Kemudian di saat itulah, Mira menjelaskan bahwa sejak kecil dia sangat suka mendengarkan dongeng. Dan dikala dia mengikuti pertunjukan di sekolahnya, banyak orang yang mengapresiasinya sehingga membuatnya memutuskan untuk memproduksi filmnya sendiri. Lalu ketika Arjun mengatakan jika dia sangat ingin menjadi seorang aktor, Mira pun segera menyarankannya untuk ikut casting. Namun dia tidak mampu melakukannya karena cita-citanya memang sangat ditentang oleh ayahnya sejak dia masih kecil. Dan karena pertemuan itulah dia harus bertengkar hebat dengan Anu, sehingga membuat mereka sudah saling tidak berbicara lagi. Hingga 3 minggu kemudian Mani pun datang bersama dengan istrinya yang bernama Swati, hanya untuk menginformasikan jika kini istrinya sedang dalam kondisi hamil. Lalu pada malam itulah Arjun pun mulai mengakui jika hingga saat ini dia masih belum bisa menganggap Anu sebagai istrinya. Dan sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh Mani, dia pun langsung mengambil inisiatif terlebih dahulu agar bisa melakukan hubungan suami istri. Namun saat mereka baru saja ingin melakukannya, secara tiba-tiba Mira menghubunginya sehingga membuat Anu kembali menjadi marah. Dan karena Anu memilih untuk berangkat bekerja seorang diri, Arjun terpaksa harus naik taksi. Tetapi karena si driver tidak mengetahui arah yang dia tuju, Arjun merasa sangat jengkel. Tetapi agar tidak terjadi kesalahpahaman, driver tersebut langsung menjelaskan bahwa dia baru saja seminggu tiba di Hyderabad. Oleh sebab itulah, dia meminta maaf atas ketidaknyamanannya.
Lalu dikala Arjun menjelaskan bahwa dia sudah semakin jenuh dengan pekerjaannya saat ini, driver itu pun langsung menyarankannya untuk melakukan pekerjaan yang memang dia sukai. Dan setelah mendengar saran tersebut, Arjun akhirnya memutuskan untuk tidak pergi bekerja sebab dia ingin mencoba keberuntungannya dengan mengikuti casting di tempat Mira. Lalu mengingat bahwa itu adalah pertama kalinya dia mengikuti audisi, Mira pun mencoba untuk membantunya dengan memberikan potongan dialog dari cerita yang pernah dia buat. Di mana menurut penjelasan Mira, cerita itu merupakan kisah nyata yang pernah dia alami sendiri. Dan di saat Arjun menjelaskan kepada produser Puri jika dia akan membawakan cerita tentang perpisahan, Puri langsung menyarankannya untuk menutup mata terlebih dahulu agar dia tidak terus gugup. Dan setelah membuka matanya, Arjun pun langsung berakting seolah dia merupakan pemeran utama di dalam cerita yang telah Mira buat. Yang mana dalam cerita itu, dia adalah seorang petinju yang terpaksa harus meninggalkan kekasihnya karena dia lebih memilih untuk berfokus pada karirnya saja. Dan karena sangat menjiwai karakter yang dia perankan, Puri merasa sangat terkesan bahkan dia hingga mengatakan jika dirinya akan segera menghubungi Arjun jika dia sudah mendapatkan cerita yang cocok dengan karakternya. Sehingga disinilah perasaan cinta Arjun terhadap Mira pun kembali muncul, sebab dia berasumsi bahwa Mira lah orang yang telah membantunya dalam menggapai impian yang selama ini tidak pernah bisa dia dapatkan. Hingga tak lama kemudian dikala mereka sudah berada di kafe, Mira pun menjelaskan bahwa sebelum dia bergabung dengan Puri, dia sempat mencoba untuk menjadikan ceritanya menjadi sebuah film. Namun sayangnya semua hanya berjalan selama 10 hari, sebab produsernya dahulu memaksa untuk menjadikan anaknya sendiri menjadi pemeran utama. Dan karena selama proses syuting Mira merasa tidak ada kecocokan, dia sempat mengutarakannya secara langsung sehingga terjadi perdebatan di antara mereka, yang pada akhirnya produsernya memutuskan untuk menghentikan proyek film yang dia buat. Dan setelah menjelaskan pengalaman pahitnya, Mira merasa sangat bersedih sehingga dia memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu agar tidak terus larut dalam kesedihannya, Arjun segera mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka masih memiliki harapan untuk mendapatkan tawaran film yang lebih baik. Namun nampaknya, kesedihan yang dialami bukan hanya tentang filmnya saja, melainkan ada yang lain yang hingga kini masih membekas di hatinya. Lalu agar bisa menenangkan perasaannya yang sedang hancur, Arjun pun memberikannya pelukan yang hangat sebelum Mira pergi. Namun apa yang dia lakukan ternyata disaksikan langsung oleh Anu sehingga Anu langsung menamparnya untuk mengutarakan kekecewaannya. Dan untuk membuktikan jika memang tak ada hubungan di antara mereka berdua, Anu meminta kepada Arjun untuk segera menghubungi Mira, tetapi dia harus memanggilnya dengan sebutan kakak, sama seperti ketika mereka masih berada di sekolah dahulu. Akan tetapi karena Arjun menolak untuk melakukannya, mereka pun kembali bertengkar. Bahkan, Arjun hingga menyindir pekerjaan yang telah diberikan oleh ayahnya. Dan agar bisa mendapatkan kebahagiaannya kembali, akhirnya dia memutuskan untuk bercerai karena dia merasa sangat menyesal telah menikah tanpa dilandasi rasa cinta. Dan ketika mendengar kejujuran tersebut, perasaan Anu pun menjadi sangat hancur, sebab dia baru mengetahui jika selama ini Arjun ternyata sama sekali tidak mencintainya. Kembali ke timeline utama setelah menceritakan kisah cintanya, Arjun pun berasumsi jika Tuhanlah yang bersalah dalam kasus ini. Dan mendengar pernyataan tersebut, Sade langsung menegaskan bahwa yang bersalah bukanlah Tuhan yang berada di surga, melainkan Tuhan yang sedang duduk di hadapannya. Dan ternyata, orang yang ada di hadapannya nyatanya merupakan sosok jelmaan Tuhan maupun juga dewa. Dan setelah puas mentertawakan lelucon tersebut, Arjun memutuskan untuk segera pergi, mengingat jika dirinya memang masih harus datang ke pengadilan. Tetapi di saat dia mencoba untuk keluar dari rumah itu, dia pun merasa sangat terkejut ketika menyadari bahwa kini dia ternyata sedang berada di galaksi. Sehingga mulai saat itulah dia pun akhirnya meyakini jika Tuhan bukanlah manusia biasa. Lalu setelah Tuhan merubah seekor kupu-kupu menjadi sebuah tiket, dia pun menjelaskan jika tiket itulah yang nantinya akan merubah kehidupan Arjun seperti yang dia inginkan. Namun dengan syarat dia harus selalu membawa tiket tersebut dan tidak boleh memberitahukan kepada siapapun juga. Karena jika sampai dia melanggarnya, maka nyawanya lah yang akan hilang. Kemudian bersama dengan diterimanya tiket itu, Arjun pun seketika kembali ke masa lalu, tepatnya di saat dia sedang berada di dalam bajai bersama dengan Anu. Dan ketika melihat jika tiket itu masih berada di dalam saku pakaiannya, tanpa berpikir panjang dia langsung menolak lamaran Anu, sebab dia memang sudah mengetahui akan apa yang terjadi nanti jika mereka berdua tetap menikah. Bahkan, selama berada di rumah dia terus saja bersikap tidak jelas untuk mengekspresikan kebahagiaannya, karena kini dia sudah kembali menjadi lajang atas bantuan tiket yang diberikan oleh sang dewa. Tetapi di saat dia menunjukkan tiket tersebut kepada sang ibu, ibunya sama sekali tidak bisa melihatnya. Lalu tanpa membuang-buang waktu dia pun sengaja menghampiri Mira di rumahnya, dan ternyata dia datang di waktu yang tepat karena pada saat itu motor Mira sedang mengalami kerusakan, sehingga Mira terpaksa harus meminta bantuannya untuk diantarkan ke suatu tempat. Hingga tak lama kemudian dikala Mira menjelaskan bahwa dia ingin bertemu dengan produser untuk menandatangani surat perjanjian mereka, Arjun kembali teringat akan cerita sedih yang pernah Mira ceritakan,
Itu sebabnya dia langsung mencoba untuk memperingatkannya. Dan setelah Mira bertemu dengan anak si produser yang ingin dijadikan pemeran utama di ceritanya, dia pun sempat merasa bingung kenapa perkataan Arjun bisa sangatlah akurat. Oleh sebab itulah, karena dia juga tidak ingin menyesal di kemudian hari, akhirnya dia memutuskan untuk membatalkan perjanjiannya secara sepihak, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Dan karena merasa telah direndahkan oleh si anak produser, Mira yang marah langsung mengarahkan jari tengahnya sebelum dia pergi dari sana. Kemudian dari pertemuan itulah, Arjun mulai memiliki kesempatan besar untuk bisa mendekati Mira seperti yang dia inginkan. Sebab Mira juga berasumsi bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan melainkan takdir dari Tuhan. Setelah mendengar ucapan tersebut, Arjun pun kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun setibanya di rumah, dikala dia mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya ingin menjadi seorang aktor, keinginan itu langsung ditentang begitu saja oleh kedua orang tuanya. Sebab mereka berasumsi jika hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Maka dari itulah, sang ibu memberikan saran untuk segera mencari pekerjaan lain dan juga menikah, agar hidupnya bisa menjadi lebih baik. Tetapi karena dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk yang kedua kalinya, dia pun meminta waktu selama setahun untuk bisa membuktikannya. Hingga tak lama kemudian ketika Arjun menyadari adanya panggilan dari Mani, tanpa berpikir panjang dia langsung mengangkat panggilan tersebut. Namun ternyata panggilan itu merupakan panggilan 3 arah yang memang sengaja Mani lakukan untuk bisa membantu Anu. Di mana Anu hanya ingin menjelaskan bahwa seminggu lagi dia akan bertunangan dengan Matteo. Dan setelah Anu menutup panggilannya, dengan nada yang keras Mani pun langsung mengutarakan kekecewanya atas tindakan Arjun yang telah menolak panggilan Anu. Karena meski Arjun sudah menolak lamarannya, namun dia tidak seharusnya menjauhi Anu. Sebab bagaimanapun juga Anu tetaplah sahabat mereka. Sampai akhirnya seminggu kemudian dikala Arjun melihat Anu sedang berdansa bersama dengan calon suaminya di acara pertunangan mereka, dia mulai merasa cemburu sehingga dia memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dan karena dia sadar akan kesalahannya yang telah menjauhi Anu, keesokan malamnya Arjun kembali ke sana untuk memberikan surat permohonan maafnya. Sehingga di sanalah dia merasa sangat terkejut dikala Pauraj menawarkannya untuk ikut bergabung di perusahaannya. Dan setelah mendengar cerita Arjun terkait orang tua yang menentang cita-citanya, Paulraj pun langsung mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian saat itulah Paulraj menjelaskan bahwa dahulunya dia berasal dari desa terpencil bernama Kondamur, di mana ketika dia masih kecil, dia sama sekali tidak memiliki perlengkapan untuk mandi. Hingga pada suatu hari dikala ibunya sedang berada di tepi sungai, ada seekor ular yang menggigitnya sehingga membuat ibunya harus kehilangan nyawanya. Dan dari peristiwa itulah Paulraj bertekad untuk memberikan toilet gratis kepada seluruh warga desa, agar tak ada lagi orang yang mengalami hal serupa seperti ibunya. Oleh karena itulah, meskipun dia selalu diejek dan dianggap gila, dia sama sekali tidak merasa putus asa. Dan setelah dia berjuang keras di Hyderabad, akhirnya dia mampu memiliki perusahaan keramik yang kini dia jalani. Namun dari semua yang telah dia capai, hal yang paling berharga di hidupnya adalah ketika dia berhasil membagikan 450 toilet gratis ke desanya, sehingga membuat semua orang yang dahulu mengejeknya, kini malah berusaha untuk mendekatinya. Kemudian sambil memperlihatkan foto mendiang istrinya, Paulraj juga menjelaskan bahwa dahulu dia terlalu sibuk dengan bisnisnya, sehingga membuatnya tak mampu merawat istrinya dengan baik. Oleh karena itulah sebagai seorang ayah dia merasa sangat khawatir, apakah Matteo akan bisa merawat anaknya atau tidak. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Arjun pun baru mulai menyadari kenapa Paulraj begitu sangat antusias untuk menikahkan Anu dengan dirinya, meskipun pada saat itu dia belum bekerja. Namun pada kenyataannya dia malah meyakini Anu dengan menggugat cerainya, bahkan dia hingga menghina usaha Paulraj yang sebenarnya memiliki tujuan yang sangat mendalam. Lalu karena telah menyesali perbuatannya dengan wajah yang murung, Arjun pun sempat meminta maaf sebelum dia pergi. Dan perasaannya kian semakin hancur dikala dia melihat Matteo mencium Anu. Hingga keesokan paginya di saat Arjun baru saja terbangun dari tidurnya, dia merasa sangat bersedih ketika dia melihat sosok Anu yang sedang membujuk kedua orang tuanya agar dia diizinkan untuk menggapai cita-citanya. Namun karena dia tidak ingin terlihat bersedih di hadapan Anu, dia mencoba agar tetap tersenyum dikala Anu datang untuk mengantarkan undangan pernikahannya. Hingga beberapa hari kemudian di saat Anu memberikan undangan pernikahannya kepada Mira di acara perlepasan lajangnya, Mira pun berjanji akan segera datang, karena di hari itu juga merupakan hari ulang tahunnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Anu langsung bersedia membantu Arjun agar bisa memberikan hadiah yang spesial kepada Mira. Namun dengan syarat, Arjun harus menemaninya membeli seluruh perlengkapan pernikahannya. Dan karena mereka berdua telah sepakat untuk membuat video ucapan ulang tahun dari orang-orang terdekat Mira, Anu juga meminta kepada Arjun untuk segera melamarnya di akhir video tersebut. Dan setelah berhasil mendapatkan beberapa nama dari sahabat dekat Mira, Arjun langsung menghubungi Mani agar menemaninya pergi ke rumah orang tua Mira yang berlokasi di Kerala.
Tetapi karena keluarga istrinya sedang berada di rumah, Mani tak bisa membantu Arjun, sehingga membuat Anu memohon kepada Arjun agar diizinkan untuk pergi bersamanya. Sebab Anu berasumsi jika dia telah menikah nanti, maka mereka akan sangat sulit untuk bertemu lagi. Dan tanpa membuang-buang waktu di keesokan harinya, mereka berdua pun segera menuju ke Kerala menggunakan sepeda motor. Dan di saat mereka berdua sedang menginap di sebuah hotel kecil, ada seorang pria yang datang menghampiri Arjun hanya untuk bertanya akan berapa harga yang harus dia keluarkan jika ingin bermalam dengan Anu. Dan karena tidak terima mendengar ucapan tersebut, Arjun yang merasa marah pun langsung menghajarnya. Hingga keesokan harinya ketika Anu ingin membantu Arjun membuat video lamarannya di atas perahu, Arjun malah tanpa sadar mengutarakan perasaannya kepada Anu. Tetapi karena dia tidak ingin Anu menyadarinya, dia langsung mencoba untuk mengalihkan pembicaraan mereka, sebab dia sadar jika Anu kini telah menjadi milik orang lain. Lanjut cerita, setelah mereka selesai merekam salah satu sahabat Mira yang bernama Sarvati, Sarvati pun menyarankan kepada mereka untuk menemui saudaranya yang bernama Krishna. Di mana menurut penjelasan Sarvati, Krishna ini merupakan mantan kekasih Mira. Dan ketika Sarvati menjelaskan bahwa Krishna merupakan seorang petinju, Arjun yakin jika Mira masih belum bisa melupakan Krishna. Karena dia akhirnya sadar jika sosok pahlawan yang ada dalam naskah Mira nyatanya adalah Krishna. Hingga tak lama kemudian dikala Sarvati mengajak mereka berdua pergi ke tempat Krishna berlatih, Arjun pun merasa sangat terkejut. Sebab dia tidak menyangka jika Krishna itu ternyata adalah driver taksi yang pernah berbagi cerita dengannya ketika dia masih berada di masa depan. Dan di saat Sarvati menjelaskan tujuan mereka, Krishna sempat menolak karena dia berasumsi jika dirinya telah banyak menyakiti Mira. Namun seketika dia hanya dapat terdiam dikala Arjun mengatakan bahwa sebenarnya Krishna juga masih belum bisa melupakan Mira. Setelah selesai menjalani misi mereka berdua memutuskan untuk langsung kembali ke Hyderabad sehingga membuat Anu merasa sangat bersedih. Karena mereka berdua pasti tidak akan memiliki waktu bersama lagi, mengingat jika dia akan segera menikah dengan Matteo. Dan nampaknya, Arjun juga merasakan sangat menyesal setelah kembali ke masa lalu. Tetapi kini dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa merelakan Anu hidup dengan orang lain. Hingga beberapa hari kemudian dikala Mani bertanya apakah Arjun telah melamar Mira di dalam videonya, scene pun beralih ke malam sebelumnya, tepatnya di saat Mira melihat hadiah yang diberikan oleh Arjun. Di mana dalam video tersebut Arjun sama sekali tidak melamar Mira, dan malah sengaja mendatangkan Krishna sebagai hadiah spesialnya. Kembali ke timeline utama ketika Mani melihat Mira datang ke acara pernikahan Anu bersama dengan Krishna. Dia pun merasa sangat jengkel dengan keputusan Arjun. Hingga tak lama kemudian di saat Arjun melihat kehadiran Anu yang muncul menggunakan gaun pengantinnya, perasaannya menjadi sangat hancur sehingga dia memutuskan untuk langsung pergi. Dan Mani merasa semakin jengkel sebab kini Arjun baru mengakui jika sebenarnya dia sangat mencintai Anu. Di saat mereka berdua sedang berdebat, pandangan mereka berdua seketika tertuju kepada Anu yang kala itu pergi ke kafe menggunakan bajai. Sebab Anu berasumsi jika kedua sahabatnya juga sedang berada di sana. Dan tanpa berpikir panjang mereka pun langsung menyusul Anu. Lalu di hadapan mereka lah Anu menjelaskan bahwa dia memang sengaja membatalkan pernikahannya dengan Matteo karena dia yakin jika Arjun mencintai dirinya. Di mana hal tersebut dia sadari dikala dia melihat Mira bersama dengan Krishna. Tetapi sebelum Arjun mengutarakan perasaannya, tiket emasnya secara tiba-tiba terbang begitu saja sehingga membuat Arjun harus mengalami kecelakaan karena berusaha menggapai tiket tersebut. Bersama dengan kecelakaan yang dia alami, Arjun pun akhirnya kini telah kembali ke masa depan. Dan sebelum pergi ke pengadilan, dia sempat memeluk Amir sebagai ucapan terima kasihnya. Sebab kini, dia masih memiliki kesempatan besar untuk bisa memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan kepada Anu. Dan tanpa membuang-buang waktu, sore itu pun Arjun langsung berlari ke pengadilan dengan penuh harapan. Bahkan, setibanya di sana dia sama sekali tidak melepaskan pandangannya dari Anu yang berdiri tepat di sebelahnya. Kemudian dengan tegasnya dia juga mengatakan kepada hakim bahwa dia tidak ingin lagi bercerai dengan istrinya, sebab dia yakin jika Anu masih sangat mencintainya. Tetapi meski Arjun telah memohon berulang kali, Anu masih enggan untuk menatapnya. Hingga tak lama kemudian setelah Anu menamparnya, dia pun meminta kepada Arjun untuk berjanji bahwa dia akan terus memanggil Mira dengan sebutan kakak. Dan setelah Arjun menyetujui akan hal itu, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk kembali hidup bersama, di mana kebersamaan tersebut juga mampu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Mani, sahabat dari mereka. Maka dengan begitulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Ori Devuda adalah sebuah film komedi romantis fantasi berbahasa Telugu India tahun 2022 yang disutradarai oleh Aswat Marimutu dan diperankan oleh Viswaksen bersama Mithila Palkar dalam debut Telugunya. Dan ini juga adalah sebuah remake dari film berjudul Oh My Kadavul.
Film ini adalah kisah cinta yang terbilang biasa, tetapi sutradara dengan cemerlang memberikan sentuhan fantasi. Karakter Dewa Venkates menambah kebaruan pada proses yang membangkitkan minat untuk terus menonton. Babak kedua dari film ini menawarkan perjalanan yang menyenangkan dengan beberapa momen yang dramatis. Cerita bergerak dengan kecepatan yang baik di bagian ini. Porsi yang menyenangkan juga terbilang lumayan, karena pukulan komedi yang ditulis oleh Tarun Bhasker mampu membuat gue pribadi tersenyum bahkan tertawa. Perawatan yang ringan membuat film tetap sederhana, dan secara keseluruhan, film ini asik untuk disaksikan. So guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan, dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So gue tutup video ini, see you next video. My name is Yusna Firdaus and thank you.